kasihan Sobat Ambiar penyanyi kita, Perlan 86, jadi korban. Kenapa? Kenapa? Lihat, Lita Perlan korban diare, sekarang jadi Masa kecil banget Lita Perlan sekarang lihat. masa langsung kurus banget sih? Lita operasinya berhasil, Lita operasinya. Tapi namanya hidup ya. Kenapa? Ada korban, ada yang beruntung. Cakep. Sekarang perkenalkan saya co-host tetap dari Pagi-Pagi Ambiar. Welcome. Terima kasih. Welcome to the jungle. Iya, terima kasih. Apakah Terima kasih Karen Delano, kamu absen lagi hari ini. guys? Berbicara tentang operasi. Ya, Ya. yang satu ini korban, tapi bukan korban operasi. Kemarin dia menjadi korban, jadi dia pakai wig. Ya. Dicabut wignya. Wignya Apa? sama. Pasti kelakuan Ibu Soimah. Nah, teman Anda. Kita lihat dulu ya seperti apa. Ini dia tayangannya. Kalau nggak belain, Oh iya, kan ada kalau kamu, itu ada kamu nggak? sebagai sesama Kamu perempuan. ada Lah, juri kan ya kamu? aku belain Ibu Soimah. Lu di sini kalau Karen Delano wignya copot aja lu belain. Iya. Ya kan aku segeng sama Mas Soimah. Coba kita tanya langsung ya. Ini dia sang korban, kita hadirkan. Rina Nose. Gak bisa kan Bang? Tega banget datang-datang nyuruh kita jongkok. Masya Allah. Ini boleh dicabut nggak wignya? Jangan. Nggak boleh kena, hidungnya takut nempel. Ya ini cuma berdua aja hostnya. Memang cuma berdua aja. Emang gak kelihatan yang ini? Yang mana? Di sini teh. Di mana tuh? Teh, ada aku. Yang... Kamu belum kenal ya? Kenalin aku. Aku Marcel yang udah dipercaya TV lagi. Selamat ya. Alhamdulillah. Selamat ya. Alhamdulillah nggak jadi tumbal proyek ya. Anda menjadi korban pencabutan wig oleh Mae Soimah. Apakah itu adalah sebuah kejadian yang memang disengaja atau tidak disengaja sama sekali? Nanti boleh dijawab, tapi sebelumnya kami ucapkan Terima kasih. Silakan Teteh. Duduk sayang, duduk. sebelum menjawab. Itu gimana? Balik. Iya. Balik. Nggak berubah ya? Terima kasih. Sebelum udah menjawab dipanggil. pertanyaan kami, bolehkah kamera close up ke wajahnya? Oke, silakan di close up. Ke daerah hidungnya, oke? Wow. Boleh Ini makin berikan. cantik yang matanya juga nggak ada Oh my telurnya God. sekarang. Oh Boleh my berikan God. senyuman, tapi senyumnya yang senyum bukan bibir tapi hidung yang senyum. Ah. Tepuk tangan dong untuk Dokter Tompi. Sebentar. Hidungnya kan suruh gerak. Barusan kok nggak bisa bergerak ya? Gerak. Bisa, Masa coba? Coba. Nggak kayak dulu. Ini geraknya gerakan reformasi. Bukan revolusi, kalau revolusi kan Bukan, bong iya, gitu iya, ya. iya. Jadi kita kembali ke topik bagaimana Anda saat dicabut wignya oleh Mae Soimah, apakah itu memang secara disengaja atau tidak disengaja? Gimana Kakak Dewi? Ya enggak dong. Saya tidak tahu, saya nggak Ya kan disangka. kita satu stage di situ. Jadi gimana? Jadi kalau misalkan memang lagi bercandaan ya mereka ya memang natural aja seperti yang terjadi yang kalian Jadi lihat. langsung di... Pencabutan wig Iya. adalah permainan aku sejak dahulu kala. Iya. Jadi yang namanya dicabut itu sudah biasa. Sudah biasa. Iya. Bukan cuma sama Soimah. Tapi? Sama Irfan Hakim pernah, sama Ramzi pernah, sama Gilang pernah, sama diri sendiri juga sering. Iya. Jadi itu memang permainan ya. Hiburan. Hiburan, oke hiburan. Tidak ada merasa sakit hati karena itu hiburan. Kenapa berbeda sama teman kita kalau wignya kita cabut dia ngamuk loh? Iya. Kalau Karen Delano marah. Itu perbedaannya. Ya. Karena dia sedang tidak bermain. Ah. Kalau ini kami sedang bermain. Memang sengaja pada saat itu karena aku udah tahu ini kebiasaan Soimah kalau gemes ada peserta yang bagus jambak. Gemes dia. Ya. Terus aku gini, Mak, punchline-nya di aku aja karena dia udah jambak Gilang dulu kan sebelumnya. Jadi peserta, abis peserta Gilang. Jadi kalau di komedi Ya. ada yang namanya tak-tak-ger. Apa bener? Tak-tak-ger. Tak-tak-ger. Gimana? Tak-tak-ger. Oke. Tak-tak-ger. Tak pertama Ya. peserta. Ya. Tak kedua Gilang Dirga. Naik lagi Tak eskalasi. ketiga harus ada punchline. Punchline-nya apa? Kan gue pakai wig. Iya. Jadi ntar yang ketarik rambutnya begitu. oh itu iya benar. punchline. Itu namanya. caranya bermain. Itu cara Perbedaannya bermain. begitu. Tapi Karen Delano perasaan ngomongnya main awalnya ya. Bedanya ini main depan kamera, itu main belakang.
Belakang kamera, di belakang kamera. Iya. ini Depan dia nggak kalau suka. ditarik dia Kalau saya copot nggak? asli. Copot nggak? Oh. Kalau saya juga bermain tapi main menu. Main menu Maaf, utama. Jangan dipegang rambutnya. Kenapa? Bau ketek. Rambutnya bau ketek. Nggak, tapi- Mulutnya bau kaki. Tapi maksudnya senatural itu loh, maksudnya ya. Guys, masa senatural itu? Ya iyalah. Ada yang minta netizen boykot Marcel katanya. Wah, enggak, saya aman. Saya udah nggak pernah telat. Soimah. Masa ada boykot Soimah sampai bilang boykot Iya. Soimah? Serius? Gimana coba ada yang sampai Coba minta lihat. boykot Soimah? Kenapa diboikot Ibu Soimah? Ya kalau bisa diboikot, boikot aja kalau bisa. Jangan dong. Harusnya bela. Anda netral kan? Harusnya bela. Kayak yang mau diboikot juga apanya. Iya. Kayak itu bukan hal yang mendesak, bukan hal yang penting. Itu udah kan bisa dunia bercanda gitu hiburan. ya, Teh. Namanya dunia hiburan. Atau mungkin netizen tidak terbiasa karena hidungnya sudah berubah, Teh. Waktu dulu kan sering banyak begitu nggak ada yang boykot tuh Ajis Gagap nggak pernah tuh Pak Ajis diboykot. Masa gara-gara hidung tiba-tiba jadi Kamu udah cantik sekali. Sebentar Iya, Mbak. jadi- Anda jangan ngomongin hidung. Maksudnya gimana? Jadi boleh kalau orang yang nggak cantik dijambak gitu? Teman kita tahu ya. Teman kita operasi hidung tetap nggak mau dijambak. Sobat Ambiar kita kasih lihat ya. Ini dia Rina Nose menanggapi kejadian viral tersebut. begitu. Pantes si Karen nggak masuk hari ini. Kenapa? Takut ada simulasi. Itu mah sudah terbiasa. Tapi begini, jika memang itu adalah permainan Anda dari zaman bahula sampai dengan sekarang, kenapa baru sekarang klarifikasi? Baru yang baru yang kali ini? Bukan baru sekarang klarifikasi, baru kali ini viral kan. Sejak dari dulu gitu. Soalnya Tapi- banyak manusia-manusia baru keluar dari goa, Teh. Jadi aku tuh menyadari ini adanya perubahan audiens dulu dan sekarang Iya. sudah berbeda. Betul. Pengguna sosial media Benar. sudah berbeda. Jadi saat ini ada pergeseran, bukan peradaban sih, pergeseran kebiasaan aja. Point of view bahasanya Maya. Pergeseran otak. Enggak, kalau dulu tuh begini. Kalau dulu tuh bercandaan se ekstrim apapun masih tetap dianggap bercanda. Betul. Ya kan, kalau sekarang tuh kayak ini kok begini, ini nggak sobat kayak gitu kan ya. Seperti itu. Kurang lebih lah ya. Karena kan ada penonton-penonton yang di tahun 2015 taruhlah masih umurnya masih kecil. Ya. Setelah di tahun 2026 umurnya sudah Udah berapa tua. mereka sudah punya point of view sendiri. Bener, lebih kritis kurang lebih seperti itu. Udah punya kuota Sudah sendiri. punya kuota, sudah bisa mulai berkomentar, tidak masalah juga Tapi gitu. kan Nggak zaman apa-apa, itu benar. harusnya semakin canggih dan semakin modern ya. Apakah mereka kurang vitamin? Kalau zaman kita kurang vitamin masih wajar ya. Benar, Madam. Ya, kita tinggalkan tentang isu tersebut itu sekali lagi hanya ya namanya juga permainan Permainan. depan televisi depan layar kamera ya. Tapi Hiburan sobat lah, Ambiar, hiburan. ini kalau ngomong soal Terina Nose habis operasi. Waduh, keren banget. Kita mau kasih lihat kemarin habis operasi. banget. Operasi usus buntunya ya. Itu sempat takut, gak mau oplas hidung. Yang nawarin banyak Yang nawarin gratis. banyak. Aku tidak pernah bilang tidak mau oplas, justru keinginan sudah dari dulu. Ada keinginan. Sudah dari dulu, Cuman belum ada. pertimbangannya yang banyak gitu. Iya. Kayak misalnya takut nggak sesuai, takut jadi aneh, takut banyak takutan lah gitu, banyak pertimbangan gitu. Sampai akhirnya ketakutan itu hilang karena Karena dokter Tompi. Dokter Tombi endorse. Ini, Endorse apa bayar? jangan langsung lah ini biar gue. Silakan. Oke nggak paham dia udah nyebut nama dokternya aja udah. Mestinya udah paham udah nyebut nama dokternya. Pengen tahu aja. Ini Aku pernah di endorse. kronologi dulu. Iya kronologi. Kronologi. Lu pernah di endorse? Kita di endorse muka tapi anestesinya dikurangin. Nggak mau lagi. Emang Terina Nose nggak tahu? Dia juga habis operasi Operasi apa? di bengkel Nawilis. Silakan deh, silakan deh. Gimana Teh? Gimana? Kronologinya, aku datang ke dokter Tompi untuk operasi kantong mata. Awalnya. Kencengin ini aja karena ini yang paling urgent. Oh. Jadi tadinya keinginan operasi hidung tuh sudah mulai lama-lama sudah mulai udah nggak usah. Hilang. Akhirnya tuh mulai begitu tapi Kantong pas matanya datang diapain, Teh? di ini Diisi fat graft? Bukan di fat graft tapi dikembalikan ke posisi semula, direposisi. Oh. Dibuka jahit, dibuka, dibelek, Terus ditarik. Direposisi aja ke bentuk semula gitu. Kayak lu apa? Saya nggak pernah operasi, Ini maaf. bukan Fat diisi. graft Enggak, doang. saya nggak pernah operasi ya. Jangan gitu. Enggak, terakhir saya usus buntu doang. Enggak, terakhir kamu operasi Lu zebra. kan bareng sama gue fat graft. Ya ini kan lagi live, jadi nggak boleh ngomong operasi. Oh iya, soalnya gak di endorse ya, Aku Bu. natural kok. Natural, aku natural. Itu cuman ini aja rencananya tuh. Kita belum kayak gitu ya. Tapi pas akhirnya ngobrol-ngobrol, apa sekalian aja kali ya hidung. Cuman begitu doang. Cuman tiba-tiba
Ya udah deh. sekalian Begitu kalau udah gitu. mulai, Ya. ngobrol lagi. Pokoknya dipastiin ini bakal gimana sampai aku simulasiin hidung aku sendiri. Pokoknya kagak mau Ada fotonya tinggi. nggak Teh? Maksudnya kalau udah jadi kayak model AI ini nanti jadinya kayak gini. Ada sempat aku posting juga di Instagram yang aku launching pertama tuh. Jadi si bentuk yang hidungnya ada gerak-gerak. Launching Nah, kayak itu toko editan kue tuh hidung ya. Betul. Di gerak-gerak hidungnya mau begini sedikit aja, nggak mau tinggi, nggak mau lancip, nggak mau aneh-aneh gitu. Itu pertimbangannya berarti ngeliat banyak gambar dong. Foto-foto. Bukan cuman gambar doang, tapi ke fungsi, ke jaringan, ke struktur tulang itu nanti gimana, orang Asia tuh gimana kecenderungannya, idealnya segimana, sampai ngobrol terus gitu sama dokter Tompinya. Berarti ada foto kayak di tukang cukur Asgar itu. Mau kayak gimana gitu secara hidungnya Teh. Oke, kita lanjut. Guys, ini oke, before afternya kita kasih lihat ya. Nih, tadi tuh sempet ngebahas soal fungsi. Emang hubungannya sama fungsinya emang kenapa? Ada masalah selama ini dengan hidungnya? Tidak ada masalah sebenarnya, cuman tulangnya aja agak bengkok sedikit. Masa sih yang sebelah mana? Sebelumnya ya, tapi ini tuh yang foto after, ini kan baru Nah, itu sebelah 2 kanan agak bulanan. bengkok ya Teh? Baru 2 bulanan itu. Masih belum tinggi firm. sebenarnya. Udah beda lagi sama sekarang nih. Bener, karena kalau operasi itu kan nanti berapa bulan baru benar-benar udah firm, udah kelihatan, udah nyatu Kan ya. tergantung sama kondisi masing-masing pasien juga. Nah kalau di kulit bentuk kulitnya tebal tipisnya, struktur tulang sebelumnya kayak gimana itu akan ngikutin gitu. Masih ngerasa aneh atau belum biasa ngelihat hidung baru sampai bulan keberapa? Sampai bulan, kayaknya aku baru mulai biasa udah masuk bulan ke-5 baru. Lumayan lama. Iya, Baru udah biasa gitu ya iya Teh? baru karena awalnya masih tinggi ya gitu. Oh, lama ya? Tinggi ya gitu, sempat gitu. Tapi justru yang nggak diketahui publik itu adalah proses pemulihannya. Kenapa? Healing prosesnya itu yang orang jarang tahu gitu. Makanya cuman kalau yang Taunya udah nonton, selesai dioperasi aja. kalau yang nonton itu, wah cupingnya kurang ini, oh ketinggian. Padahal itu belum, proses. karena Iya. prosesnya panjang itu bisa Betul. sampai 18 bulan, ada yang sampai 2 tahun. Ya 2 tahun itu bener-bener jadi banget ya. Benar-benar jadi nyatu gitu Ya ini semua jaringan. dari apa? Dari implan atau dari Tulang iga. Tulang sini, tulang Terus iga. kayak misalnya perbedaannya kalau pakai tulang rawan telinga sama tulang rawan iga itu perbedaannya apa? Itu aku sampai pelajarin gitu. Maksudnya sedetail itu aku pelajarin. Jadi makanya aku kalau ngelihat orang-orang yang operasi itu nggak akan mungkin langsung komentar dari hasil 1-2 bulan tuh nggak mungkin karena belum selesai. Ngupil bisa nggak? Itu Udah pertanyaan. nggak kepengen. Gimana? Gimana? Udah nggak kepengen ngupil aja. Jadi Sudah tidak ada keinginan untuk ngupil, tapi jadinya cuci hidung. Cuci hidung, bersihin pakai cotton bud pelan-pelan, udah bersih. gue baru tahu loh ada cara selain ngupil Ya, cuci emang hidung. harus kayak gitu. Nggak, cuci hidung gue baru Kalau tahu. cuci hidung mah udah dari dulu, udah dari tahun. Kenapa Teh nggak- Semprot gitu Teh, ya? Kenapa nggak gini aja? Takut rusak Kayak lah. sayang aja gitu. Oh, iya, iya. Tangan higienis atau enggak, kayak kalau udah dibersihin, udah dicuci hidung, udah bersih, pakai cotton bud tuh kayaknya lebih higienis aja Iya, gitu. iya. Justru ada kebiasaan baru malah. Jadi cuci hidung. Jadi udah nggak pernah ngupil sama sekali? Enggak? Terakhir Anda ngupil kapan? Ya sebelum operasi. Lama banget ya. 6 bulan yang lalu berarti. Teh berarti selain mata, bawah mata, hidung, Hidung. terus mana lagi? Udah itu doang. Kelopak enggak. Kelopak tadinya mau tapi nggak jadi karena nggak mau nggak usah banyak-banyak, udah ini aja. Iya, Jidat, udah. jidat, jidat. Jidat tidak. Jidat masih jenong. Ini apa namanya? Pipi tidak. Facelift. Facelift enggak, tapi si bawah mata ini pada saat Tarikan. dia diangkat, dia ke bawah otomatis. Iya. Oh ininya ya. Jadi kenceng gitu otomatis. Meskipun nggak signifikan ya, nggak yang Karena itu ngaruh ke bagian lower ditarik. yes, makanya namanya mid face kan, mid face. Bener. Aku tahu karena ternyata klinik kita sama. Biasanya orang yang habis operasi tuh pengen operasi lagi. Nagih. Ya, ada nggak keinginan pengen operasi lagi? Itu aku masih mencari apa yang orang bilang operasi itu nagih apa ya? Karena aku belum ada makan, tadinya kan juga belum, malah nggak mau hidung kan. Nanti ketemu kita. Iya, ntar tiba-tiba. Iya. Kalau Apa lo? dia juga nggak akan ketahuan. Oh, jadi belum ada kepikiran buat Sampai saat ini belum. operasi lagi. Sampai saat ini belum. Iya. Kalau aku boleh tanya ya, ketika Nggak kamu boleh nggak boleh nanya. nanya nih, pertanyaan dari diri aku mau nanya. Apa aja? Pas kamu operasi hidung tuh, apa kamu takut gak sih? Oke, kamu hilangkan namanya kan Rina Nose gitu ya. Ya. Misalkan kamu kan terkenal dengan
Hidung. Mohon maaf, Tapi justru itu, hidungnya. waktu aku mau operasi tuh pertimbangannya ini kalau operasi ntar bakalan gimana. Ya. Cuman waktu sebelum operasi, udah aja new branding aja. Jadi ada branding baru aja gitu. Tapi pas setelah operasi, gue ngerasa cakep beneran. Ya emang cakep. Cakep, bagus Jadi hasilnya. kayak, tapi pas jadi gitu kayak, gue kalau begini ntar bersikap gimana ya? Malah Lucu jadi nggak kayak- Bakal lucu gitu nggak ya? Iya gitu, gue bingung. Karena kan ntar- cantik gitu kan. Jadi kayak, kalau nanti gue Karena kan cantik. mau bikin begini-begini ntar Image-nya, gimana ya? Iya. ah. Itu sampai detik ini pun gue masih bingung kadang-kadang mau bersikap. Seriusan? Bener. Ngaruh ke situ. Ngaruh. Berarti karena udah ngerasa cantik gitu ya Teh. Jadi kayak ngerasa kalau begini gue masih pantas nggak ya? Iya. Gitu. Kalau gue mau bikin masih ada gitu. Ada pertanyaan kalau aku datang ke TV aku jual tampang apa lucu ya gitu ya? Gitu. Jadi apa, mau jadi Nur jadi males ya? Iya, jadi kayak kemarin waktu itu kan pernah jadi Bu En tuh. Bu Em, Make upnya agak lebih effort memang. Nah itu kalau impersonate gitu ngaruh nggak tuh berarti? Ya lumayan, berarti teknik make upnya pun pasti akan berbeda. Jadi kayak ngebentuk rahang, ngebentuk hidung, ngebentuk apanya pun pasti akan lebih effort aja. Gitu. Secara teknik make up sama sambil mikir juga ini gimana gue ngebawainnya gitu ya? Sampai sekarang sih sebenarnya masih begitu. Oh ngaruh ke psikologisnya ya? Suami suka yang before or after? Kalau suami yang sebelum waktu masih 1 sampai 4 bulan awal lah, 3 bulan awal tuh masih Tinggi banget gitu pasti ya? masih ini ya. Aku gini, jangan dulu komen, ntar dulu tunggu sabar. Aku kena mental. Iya, karena gue udah kena mental duluan kan gitu. Jadi ntar dulu, jangan kayak netizen. Apa komentar netizen? Gue tuh gak nyangka loh seorang Rina Nose yang biasa impersonate, yang di atas panggung dia bermain dengan luar biasa tuh masih kadang kepikiran, termasuk bisa kena mental juga. Apa kalimat atau komentar netizen yang batuk Bu Haji. Iya. Apa-apa. Yang membuat seorang Rina Nose, gini banget kalimat lo, komentar lo ada nggak? Enggak, justru bukan dari komentar netizen, dari pikiran gue sendiri justru. Apa misalnya? Ya itu, yang ini gue harus bersikap gimana sekarang gitu. Oh, wow. Padahal kamu psikolog aku loh. Psikolog? Iya, Sama-sama butuh berobat kayaknya. Hanya orang-orang yang mentalnya terganggu yang bisa mengerti apa yang dialami olehnya. Iya bener, sama-sama tersesat. Tapi sekarang suami kan udah seneng kan ngelihat hasilnya. Kalau sekarang udah, karena kan suami aku juga melakukan prosedur juga kan. Oh buy one get one? Iya. Oh, jadi suami juga kok nggak diajak sih biar tahu. Suami gitu juga loh, bawa suami. mata. Bawa mata. Hasilnya bagus Masa nggak suami brolive. hasilnya? Kan asalnya tuh dia matanya turun banget tuh. Nah sekarang jadi ada kelopaknya kelihatan. Jadi seger, lebih seger gitu. Itu kita. Nggak usah masuk, nggak usah Nggak usah ya? masuk kamera. Bang Bopak ntar dulu, Bang Bopak. Jadi sebenarnya bukan merubah bentuk mata tapi Enggak. membuang lemak-lemak yang ada di mata ya. Iya, di reposisi, bukan Iya. jadi nggak ada yang dibuang, kayak di reposisi aja gitu. Betul bentuknya ya. Karena kan ini kalau Kamu direposisi deh bentuknya. bener ini karena udah mulai- gravitasi udah mulai turun, lemak matanya. segala macem. Cuman kan aku natural Udah ya, aku mulai nggak pernah kondoi ini, operasi. kondoi. Kondoi banget bahasa lo. Oke, tapi nggak, Sobat Ambiar sekali lagi itu pilihan masing-masing ya Sobat Ambiar. Tapi ngomongin soal pilihan, kita juga tahu pilihan dari seorang Rina Nose mengenai child free. Nanti kita minta tanggapannya, tapi kita lihat yang satu ini. Sebenarnya buat Rina Nose ini bukan topik yang aneh lagi ya, karena udah berkali-kali pun juga terakhir kita undang juga ada topik child free dari Rina Nose. Sampai dengan sekarang masih tetap dengan pemikiran child free-nya. Kan kalau pikiran mah dinamis ya sebenarnya. Betul. Pasti berubah-ubah. Kadang-kadang ada juga kepikiran, sering juga ngobrol kalau ada gimana ya gitu. Apa enggak aja ya? Apa ada aja ya? Namanya juga pemikiran mah pasti bisa berubah. Betul. Gitu. Cuman sampai saat ini tuh masih ya karena kesadaran diri itu. Jadi kayak toh kalau misalnya gue nanti ini nggak punya anak dikomentarin. Ntar punya anak pun juga pasti akan dikomentarin juga. Nanti, kok ngedidiknya gitu sih, kok anaknya begitu. Ada aja gitu pasti. Cuman yang dipikirin sebenarnya bukan komentar-komentarnya, melainkan yang gua akan alami langsung di kehidupan gue langsung gitu. Kesiapan Anak ya? ini akan seperti apa, nanti gue misalnya gue punya rencana nanti anak ini akan gue bentuk seperti apa gitu. Nanti dewasanya pola pikir dia akan gimana, itu kan udah
udah mikirin sampai ke situ. Iya, nggak hanya cuma buat lahir ya Itu. kan. Netizen kan taunya begitu. Ya. Ya banyak harus dipikirin ya, bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu kan bukan hanya sekedar materi ya. Tanggung jawab ini, ngomongin tanggung jawab ini kompleks sekali loh Sobat Ambiar. Tapi sekali lagi namanya pikiran dinamis bisa berubah, yaitu balik lagi ke pilihannya masing-masing. Seperti itu. Ya kan, yang paling penting Seperti itu. bahagia tanpa menyakiti orang lain. Yes. Itu dia ya. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi Ambiar ini dia, Oma, Opa, dan Galaska. Kabar. Oma makin cantik. Opa juga makin ganteng. Aduh, Sini, alhamdulillah, terima kasih. Baru ulang tahun katanya yang ke-6. Happy birthday! Katanya Opa juga ulang tahun yang ke-16 katanya. 16 bareng, 17 ya? Oma sehat? Alhamdulillah. Kami semua ucapkan terima kasih. Boleh silakan duduk. Sini sayang, nak sini sayang. Ulang tahun yang ke-6 kemarin temanya One Piece. One Piece. Wow. One Piece ya? Kamu suka One Piece? Iya, Oh kamu suka One Piece. Karakter siapa yang paling kamu suka di One Piece? kakaknya Luffy. Tahu nggak? Apa? Karakter di One Piece. Luffy? Luffy? Monkey D. Luffy? Kamu suka? Tidak. Siapa? Kakaknya Luffy. Kakaknya Luffy. Kakaknya Luffy. Kakaknya Luffy siapa? Oh ini si Luffy ya? Jadi itu temanya dia yang pilih sendiri. Ya, Oh, berapa lama persiapannya Oma sama Opa untuk ulang tahun gala kemarin yang ke-6? cuman 1 bulan. 1 bulan lumayan panjang. Berapa banyak yang diundang? Diundang teman-teman sekolah aja ya. Iya, Teman-teman satu Sekolah yang kelas. terdekat. Siapa aja sahabat kamu, teman-teman di kelas kamu namanya siapa? Kai. Kai. Terus siapa lagi? Oh, Kai orangnya gimana emang Gala? Baik. Baik nggak Kai orangnya sayang? Baik. Ih, Baik. Gala ini ngomongnya udah lancar banget ya. Udah jago untuk menjawab, suka One Piece, dan yang uniknya nih Sobat Ambiar kemarin ulang tahunnya bukan cuman Gala pilihin temanya, tapi kita juga punya fakta lainnya tentang ulang tahun Gala. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Gala Sky, ulang tahun yang ke-6. Minta tema One Piece, ikut patungan loh. Wow. Kamu patungan di ulang tahunmu sendiri? Patungan, wih hebat loh. Kamu emang tahu patungan itu apa? Enggak. Kan yang dibilang Uti, Gala bayar berapa minta duit kan gitu kata Uti tuh waktu makan di rumah. Ya kan? Jadi Gala ambil duit berapa? Di rumah ambil berapa? 50. Ambil duit Oma ya? Jadi gimana Oma ceritanya dia ikut patungan juga Gala? Iya, jadi waktu itu kan kita lagi buka bersama tuh. Terus Lebaran. Kamu kalau mau ulang tahun sini duitnya dulu gitu. Kata siapa? Si Puji. Kata si Puji. Oh kata Puji. Nah, terus diambil duit Oma di laci. Ambilnya 50.000. Iya, Kalau patungan anak sekarang itu kayaknya nggak tahu duit deh. Iya. Soalnya dia itu udah dilatih belanjanya di Shopee gitu, jadi dia tinggal belanjanya pencet. online. Pencet, aku mau ini, aku mau ini Dia gitu. taunya kartu sama itu aja. Tapi ini bukan pertama kali dirayain kan yang ulang tahunnya Gala ya? Iya. Udah Setiap sering tahun. setiap tahun ya. Setiap tahun. Setiap tahun Gala kalau ulang tahun dirayain ya nak ya. Iya, Oh Masya Allah. Kadonya apa tahun ini? Banyak. banyak. Paling suka dapat kado apa ulang tahun kemarin? One Piece. Oh One Piece. Tetap One Piece ya. Ini juga ada ucapan haru dari Oma untuk Gala yang baru ulang tahun yang ke-6. Doanya manis banget Oma buat Gala. Banggakan hari ini, esok, dan selamanya. Oma, apa yang Oma syukuri di Ulang umur tahun ke-6 Gala yang ini? ke-6 tahun. Yang disyukuri Gala itu dia tambah pintar, tambah pengertian. Pokoknya dia benar-benar anak yang membanggakan bagi kami. Kalau buat Opa nih sebagai kakeknya, ngelihatnya gimana Gala yang ke-6 tahun ini? Jadi anak yang seperti apa udah ngeliat perubahan atau pertumbuhannya?
Ya sama seperti yang dikatakan Oma tadi. Saya cukup banggalah ya dengan perkembangannya ya. Di umurnya yang 6 tahun ini. Dia sudah bisa berteman di sekolahnya. Dia sudah bisa ya seperti menjawab pertanyaan tadi dia udah bisa. Bahkan sekarang udah bisa main piano. Bisa main piano? Bisa main piano. Hebat dong, pintar. Bisa berdoa juga. Bisa berdoa, coba doanya Coba doa kayak apa, doa gimana? apa? Coba Mother mau dengerin. Doa Al-Kausar. Al-Kausar. Oh iya, Al-Kausar. coba Al-Kausar. Coba Al-Kausarnya gimana yuk pakai mic. Ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atoinaka kausar. Fasolli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Masya Allah. Masya Allah. Hebat, pinter. Kalau doain orang tua gimana kalau doain orang tua? Iya, doain orang tua. Allahumma ufirli dunubi. Allahumma firli waliwa. Walidaya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oh iya. Pinter. Pinter. Tadi Oma sama Opa bilang Gala ini udah belajar piano ya. Iya. Jadi kita mau kasih lihat coba apa yang bisa diceritakan dari gambar ini Opa. Wow. Gala perform piano. Oh ke toko piano. Langsung nyanyi nggak? Piano. Piano. Mari main. Iya, perform piano. Ini toko piano. Bukan, Perform piano. Oh perform. Gimana sih Om? Perform. Aku denger toko piano. Kamu perform. Iya. Udah perform. Iya. Pertama kali perform ini. Iya, pertama. Oma sama Opa deg-degan nggak ngeliat cucunya pertama kali perform piano? Iya, deg-degan. Deg-degan. Latihannya buat perform ini berapa lama Gala menyiapkan? Berapa lama kah? 1 bulan. Bulan. 1 bulan. Lagunya emang berapa lagu waktu perform kemarin? 1. 1 lagu. Lagunya apa judulnya? You are my sunshine. You are my sunshine, my only sunshine. You make me Coba Gala perform nih. And skies are gray. You never know, dear. Gala perform dong jadi penasaran. Boleh, boleh. Kita lihat dulu ya seperti apa ya. Tante, Om sama kakek Iya penasaran. kan? Tante Om sama Uyut. Ini kita mau kasih lihat dulu ketika Gala perform piano seperti apa. Ini pasti Opa sama Omanya lebih deg-degan dibandingkan Gala pasti. Iya, pastilah. Gala kenapa lagu itu yang Gala mainkan? Karena Miss Gala ajarin lagu yang itu. Oh, Miss Galanya ngajarinnya lagu itu. Iya. Dia sebelum perform gitu ke Oma sama Opanya ada cerita apa? Enggak kan biasanya kalau anak kecil di umur segini kan udah banyak cerita kan. Tentang persiapannya atau setelah dia tampil dia ada cerita apa? Dia kan les piano, habis itu waktu dia mau ulang tahun itu WO kita bilang gini, Gala itu bisa tampil nggak gitu. Jadi waktu dia ulang tahun itu, dia emang udah persiapan juga mau perform piano. Jadi sebelum ulang tahun itu kita coba biar dia berani gitu. Alhamdulillah dia berani. Alhamdulillah berani. Jadi tadi itu perform pas di ulang tahunnya Gala ya Om? Iya. Oma ya. Iya. Gala emang udah bisa berapa lagu sampai sekarang selain You Are My Sunshine? Itu aja. Oh baru itu, tapi Baru nanti itu, pasti tapi kan nanti belajar banyak lagi lagi. ya. Lebih banyak lagu yang dimainkan Pinter Gala. Galanya. Enggak cuman main piano, ini juga sekarang Gala katanya jadi atlet Aktif main padel. Iya. Wow, Siapa yang? Teman Gala. Oh itu teman-teman. Siapa aja namanya? Siapa namanya? Nah, Yang mana? Yang pakai baju AC Milan siapa? Apa? Yang pakai baju AC Milan. Yang warna apa? Warna merah hitam. Samping Gala. Pinggala. Raza. Kaza. Raza. Kaza. Raja. Raza. Kaza. Aza. Yang baju putih. Nafi. Raffi. Raffi. Nafi. Nah, Raffi.
Maaf ya, omnya budek soalnya. Iya, maaf. Gala. Iya, ya. Sayang, Gala. Gini, sayang. Gala, sini, nak, Sini. sini. Dia nggak Ya, salah. Namanya Mama Dewi bagus-bagus mau ya. tanya yang ajarin Gala padel siapa? Ada coachnya. Oh, ada coachnya. Nah, Suka main sama Uti Gala juga suka. enggak? Enggak. Enggak, seminggu berapa kali Gala main padel? 1. Sekali, seminggu sekali. Gala suka main Suka, padel, happy. sayang. Iya. Happy. Satu hari biasanya kalau main padel berapa lama? 1 jam, 2 jam? 1 jam. 1 jam. Kayaknya sama Nafi sama Raza itu sama Wagiono. Kau Wagiono siapa Wagiono? Giono. Oh, ini omnya Tahu omnya ya? Giono siapa? Gak tahu. Omnya emang asal. Selain padel, Gala suka olahraga apa lagi? Sepak bola suka nggak? Suka banget. Suka banget. Posisinya apa? Tim sepak bola yang Gala suka apa? Yamal. Yamal. Yamal Barcelona. Oh, Lamine Yamal. Oh, Espana. Espanyol. Oh, kamu Spanyol. suka Oh, Yamal. Mama Dewi nggak tahu. Gala lebih pinter. Sama Dewi ternyata ya. taunya Amal, kotak Amal. Iya, benar. Gala kan udah masuk sekolah juga ya. Sekarang kelas berapa sih Oma apa Gala? Kelas 1. Kelas 1. Emang SD mana? Impres. Kalau SD itu Ini mana? Hah? Sekolahnya di mana? Ya Aljabar. di Aljabar. Ah, ini ada Gala Sky yang lagi mau masuk SD, lagi pendaftaran lah, gimana sih? Dianterin Dianterin sama sama Oma Oma, sama Opa. Opa. Coba kita lihat ya. Nangis bukan? Itu hari pertama. Ya hari pertama. Seneng gak di sekolah? Senang. Paling seneng belajar apa? Tambah-tambahan. Tambah-tambahan. 1 tambah 2, 3. Oh. 3 tambah 3. 6. Wah. Oma Opa apa rasanya pertama kali nganterin Gala sekolah? Ya kita kalau awal-awal sekolah itu pasti kita yang nganterin. Soalnya dia pasti ada juga lah wali murid yang lain tuh pasti nganterin. Jadi kita oma opa selalu tuh awal pertama itu harus kita yang nganterin. Oma ada perasaan mellow-nya gitu gak sih nganterin Gala sekolah? Sementara kalau temen-temennya kan dianterin, ya kita tahu sama siapa dianterinnya. Ya kalau awal-awal iya, kalau sekarang dia udah tambah pintar ya Pak. Jadi dia udah happy pergi ke sekolah. Kalau perasaannya Oma sendiri gimana pas nganterin? Kayak wah ini anaknya yang nganterin Oma sama opanya. Ya kalau sekarang kita udah belajar juga dengan keadaan gitu ya sudah. Sudah menerima udah. semuanya ya. Karena apapun itu juga sampai dengan sekarang kesehatannya Gala termasuk Oma Opa adalah juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Gala semakin pinter ya Gala ya. Bentar ya sayang, bahagia terus ya nak. Happy birthday sekali lagi buat Gala Sky. Bersama lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Keras kepalaku sama denganmu. Caraku marah, caraku tersenyum. Seperti dapat Ambiar Kayla. Selamat pagi Kayla. Oh ini yang suka cosplay. Yang paling terkenal cosplay menjadi Naikila yang paling viralnya ya. Kalau suka cosplay kan berarti harus jago dandan sebetulnya ya. Iya, Kamu belajar dandan dari siapa, make up segala macam itu? aku otodidak sih Kak. Jadi awalnya cuma ngeliat tutorial di TikTok atau di YouTube gitu. Ngeliatin Oh. makeup Jepang, Korea gitu ya. Iya. Awalnya tuh sebelum kamu cosplay Naikila, kamu pernah cosplay pertama kali itu cosplay jadi siapa? Oh pertama kali banget itu aku kayak cosplay jadi diri aku sendiri pas lagi main sinetron gitu. Oh, make up berarti ya? Iya nggak make up. Oke, selain itu cosplay siapa lagi? Biasanya ada yang cosplay dari kartun-kartun juga, misalnya kayak yang istrinya Chucky atau Doraemon dulu tuh. Ada juga yang kayak misalnya cosplay Mamari waktu wedding, si Raju. Terus cosplay Katasha Parasha. Itu Kak Marcel juga dia lagi cosplay sekarang. Jadi apa? Cosplay jadi orang susah. Udah emang. Sabar, Iya, sabar. ini jatuhnya bukan cosplay, make up karakter. Udah karakter
Tenang Marcel, Iya. enggak gua belain. Belain dong. Naikila kamu pilih kemarin cosplaynya. Kan lagi rame banget kan Kak. Jadi aku join lah trennya gitu. Lucu loh tapi ini kamu. Bagus. ya. Ini kalau di Jepang tuh lagi tren namanya Namanya Decora apa ya? kalau nggak salah ya Sobat Style. Ambiar. Kalau salah tolong dikoreksi ya. namanya? Decora style ya. Jadi penuh banget ditempelin ini itu segala macam warna-warni. Lebih rame lagi biasanya Kak. Lebih rame dari Iya. ini. Erina tahu kenapa namanya Decora? Kenapa teh? Tadi teh yang teh cerita. Karena banyak dekorasinya. Itu berasal dari kata itu. Decora. Dekora. Gitu. Oke, Kaila kita mau lihat komentar dari netizen, lihat konten-konten kamu seperti apa ya. Hah? Ini mah emang Naikila, jangan bohong. Emang sedih 3 kali. Dia lomba jadi Naikila, Naikilanya juara 2. Kamu nyewa Naikilanya ya Kak? Oh disewa. Sewa ya? Udah banyak yang niruin makeup Naikila, tapi ini sih yang paling gong, mirip banget Naikila. Tuh, Naikilanya sendiri ada komentar nggak ngeliat konten kamu? Belum sih Kak, belum komen. Apa kamu di blog IG-nya sama dia lihat? Tapi karena ada Kaila di sini, bukan pagi-pagi Ambiar namanya. Ini dia, Naikila. Ada nggak ada? Lu jangan jangan bikin kaget tim kreatif ya. Wah, Emang berapa lama sih kamu cosplay kayak Make gitu up tuh jadi sampai Naikila bisa berapa kayak lama? gini? Oh ya kalau make upnya kan Jam? lebih deh Kak. Soalnya, iya, soalnya kan kayak 2 jam. aku biasanya tuh kayak ini kan make upnya nggak ngelem alis. Biasanya tuh aku lem alis dulu, habis itu aku bikin hidung palsu. Jadi bener-bener make up itu dibikin semirip mungkin. Jadi membutuhkan waktu kurang lebih kayak sambil bikin transisi juga kan. Harus kayak biar smooth. Iya. Jadi sambil rekam sambil make up, total tuh biasanya kayak 4 jam? semalaman begadang gitu. yes, paham. Paham sebagai yang suka makeup paham itu tahu. Apalagi kalau bikin detil-detil hidung yang pakai latex Oh, iya, apa. iya. Itu kan mau ngerapiin tuh susah banget itu. Kamu hidung juga pakai latex atau apa gitu dicetak segala macam? Karena kan hidung Naikila agak lebih panjang dikit, jadi aku pakai nose wax gitu. Tapi sekarang nggak pakai sih Kak. Di video pakai. Ada nose wax ya? Iya, jadi kita nge-scalp sendiri. Iya ditempel-tempelin gini ya disama-samain. Bentuk sendiri. Ya tapi kan untungnya terbantu juga sama filter aplikasi ya kan, jadi nggak begitu kelihatan. Kalau misalkan gini kelihatan nggak hidungnya kira-kira kalau pakai tempelan gitu? Oh kalau seandainya di VT juga sebenarnya nggak semulus itu Kak, kelihatan juga tetap. Oh kelihatan. Pasti kelihatan, cuma yang penting overall mirip aja gitu loh. Gitu sih. Kamu emang sehari-hari biasa kalau misalnya ke minimarket juga begini dandanannya? Enggak dong. Seru kali ya. Seru kali kalau hari-hari makeup gini seru kali ya. Iya. 4 jam ya? Tapi lama banget ya. Iya lama. Karena lebih ke lamanya ya. Kemarin yang Naikila itu yang nonton sampai berapa banyaknya? Kayaknya 2-3 M. 23. 23 juta. Terus dengan kamu membuat konten-konten seperti itu Wow. banyak nggak yang kepingin di make upin sama kamu? Iya, pada bilang kayak gitu. Kayak mau dong Kak, kapan ya di make upin sama Kaila gitu. Nungguin banget nih gitu. Nungguin banget di make upin sama dia ya. Marcel juga ini kan hasil makeup gue. Iya. Makeup apa nih teh? Ini kan dulu mukanya Denny Cagur. Lucu banget ini. Ya, sekarang kita masih lihat saking totalitasnya ini cosplaynya sampai selalu mirip. Kaila. Kamu tuh total banget sampai propertinya semua itu disiapin gitu. Iya. Kamu tuh beli di mana kayak properti gitu, nyari dulu gitu ya. Biasanya beli di toko online shop aja sih Kak, scroll-scroll. Tapi kalau nggak nemu yang persis, kalau nggak nyewa, bikin sendiri. Oh, apa yang dibikin misalnya? Misalnya ya Kak, kayak misalnya bajunya nih, bajunya nggak ada yang persis di online shop. Atau kayak harus PO, tapi kita butuh cepet. Biasanya dibantuin sama mamaku bikin baju. Nggak yang proper banget, tapi yang penting kayak di kamera tuh kelihatan mirip. Jadi tambel-tambel gitu aja. Mama kamu tuh komentar apa ngelihat anaknya yang suka make up seperti ini? Mama komentarnya seneng-seneng aja sih, tapi kadang capek juga karena mama yang nemenin begadang. Mama kamu nemenin kamu bikin konten? Iya, nemenin juga. Support banget Kak, alhamdulillah. Wih, untung punya mama yang suportif ya. Iya. Berapa banyak make up di rumah? Aduh banyak banget sih, kadang kayak udah nggak terorganizer lagi, udah hancur deh Banyak berantakan. yang endorsein kamu nggak akhirnya setelah viral, setelah banyak konten-konten kamu yang bagus? Oh iya Kak, biasanya kalau transisi pun aku bikin sekalian endorse, jadi recreate sekalian endorse. Iyalah ya. Iya, udah Orang ngerjain capek juga banget. capek banget. Ya lama. Terus ya. Gak cuma manusia tapi ternyata cosplay yang lain selain manusia. Cosplay apa? Kartun-kartun. Oh kartun. Coba kita lihat animasi seperti apa. Keren banget. Tapi kan di Jakarta. Kamu tinggal di Jakarta? Atau di mana? Iya,
Cibubur lah. Oh Cibubur yang di Jakarta lah ya. Iya. Di Jakarta ini atau sekitarnya kan banyak juga event cosplay gitu kan. Kalau ini kan kamu suka bikin konten terus kamu posting. Tapi pernah datang ke event cosplay juga nggak sih, sering nggak? Jarang Kak, karena kan kalau event cosplay kebanyakan lebih ke anime. Nah aku lebih kayak general aja sih. Jadi jarang. Yang paling sulit anime itu siapa yang untuk di recreate atau di cosplayin? Kalau aku ngerasanya kartun karena feature-nya biasanya lebih imut, itu lumayan gampang. Kalau susah tuh kalau nge-recreate orang atau harus miripin sama selebritis, itu kayak lebih feature-nya lebih harus ngemiripin banget kan Kak, jadi susah. Paling susah selebritis siapa yang dimiripin? Menurut aku ya Natasha Farasya, karena kan kayak Arab banget ya mukanya Kak, terus hidungnya mancung, harus pakai hidung palsu dan muka juga panjang, jadi aduh. Jadi kalau karap-karapan kamu susah gitu? Iya, Laki-laki pernah nggak kamu coba cosplay? jujur belum. Kami mau menantang kamu setelah kamu hadir di sini. Tolong kamu posting di media sosial kamu cosplay menjadi Tukang gendang. Marcel. Marcel ya Gak apa-apa, itu karakternya mudah kok. Kuat karakternya. Mudah Dia bang. kan suka animasi. Iya. Animea. Kurang darah itu. Kurang darah, pantas pucet. Anemia. Anemia. Kalau anemia, kalau animea Thailand. Thailand. Animea. Oh, Bagus sih anemia, lebih cerahan nanti muka lu. Iya, beneran Marcel. Pucet banget. pucet Kela ini kita lihat komentar buat Kela ya. Ini dia komentarnya. Abu-abu. So good, the best cosplay I ever seen so far. Wow. Dari bule. Vita Amiga. Como uma orientale cosplay verser Ohio. Apaan tuh ayo? Bagaimana seseorang dari Asia bisa membuat saya tidak pernah mengerti, kata dia gitu. Apa maksudnya bagaimana seorang dari Asia bisa membuat kenapa dia jadi rasis? Oh, how? Kenapa bawa benua ya? Emang kenapa Asia? Gadis cantik, kata dia. Oke, ini berarti komentar dari internasional tuh netizen internasional banyak banget. Iya kalau nge-recreate-nya makeup yang kayak terkenal di luar sana, biasanya yang komen juga orang luar masuknya FYP. Oke. Tapi ya ini kalau ngomongin soal usaha kan ini butuh konsistensi ya. Jujur. Orang ngerasa bosen nggak? Kalau bosen sih jarang ya Kak, tapi kayak lebih ke aduh capek banget karena kan emang harus begadang. Gitu ya. Misalnya kayak makeupnya kan seharian, abis itu ngeditnya harus kayak 3 harian gitu, atau bahkan kadang lebih. Jadi capek. Kamu ngedit sendiri atau ada tim? Mahasiswanya masih sendiri juga. Oh, jadi Lebih semuanya enak kamu mungkin. sendiri. Oh, Karena feel-nya lebih dapet ya. Iya kamu ya. feel-nya ngedit Betul banget. sendiri. Ya, ya, Pernah sampai kayak udah di tengah jalan kayak udah aku capek banget, udah hampir tidak menyelesaikan proyek tersebut. Pernah nggak? Pernah, tapi mikir-mikir lagi kalau nggak dikeluarin nanggung, nggak jadi ya, udah capek-capek kan. Apalagi kalau udah ada Cari endorsean duit itu masuk. memang capek sayang ya. Iya. Tapi kamu basicnya apa sih pendidikannya? Kalau misalnya apakah ada desain komunikasi visual kah? Atau kah art atau apa? Kalau itu nggak ada sih Kak, cuma kalau aku sekarang lagi kuliah juga, kuliahnya emang ngambilnya produksi media. Jadi nyambung lah sama-sama 11, konten. 12 ya. Boleh tahu nggak paling mahal biaya untuk bikin Modalnya. Modal. untuk satu Satu cosplay. Oke, sekitar 7-8 Juta. Iya, soalnya waktu itu ada pernah bikin makeup kemerdekaan Kak, dan itu looknya banyak banget kan, kayak baju daerah ganti-ganti. Jadi harus nyewa dan mehong gitu. Iya, sebentar. Paham. Kamu tapi nggak nombok nggak sayang? Atau kamu dapat gantinya lebih daripada itu? Harus lebih gantinya makanya. Iya harus dong ya kalau enggak. Nah, kira-kira makeup hari ini kebayar nggak sama uang tapping? Tahu boleh Mader. Jadi berarti make upnya sesuai dengan bayaran. Coba deh, sesuai budget nggak? Penasaran ini. Ini kan udah punya semua kan Kak, dari makeup yang kemarin udah punya semua, jadi ya modalnya 0 lah. Oh mahal. Aja gitu. Kaget juga kalau 7 sampai 8 juta mau. Sebentar. Pisan. 7 sampai 8 juta. Kira-kira dalam 1 minggu berapa cosplay yang kamu keluarkan di apa? Postingan ya. Aku biasanya jarang Kak, misalnya sebulan cuma 2-3 kali. Karena setelah bikin transisi yang lumayan besar itu, aku biasanya ada cabang-cabangnya lagi, misalnya cuma bikin konten yang beauty-beauty pakai baju ini. Oh, jadi kalau cosplay munculnya sebulan 2 kali gitu ya, nggak terlalu Ya sering. hampir 50 juta oke lah ya. Maksudnya 40 juta Udah main oke ngitung lah. aja lo ya. Dari 8 juta itu pakai strategi. Iya. Disebar lagi. Ya pendapatan sebulan 100 juta masuk lah. Amin. Amin. Kayla. Itu modal kan. Iya, tapi bagus banget soalnya kreatif sekali. Kayla ini juga ada artikel tentang kamu. Keren
Geng Kayla, cosplayer yang viral karena mirip Naikila, ternyata mantan artis Chile. Ya emang nggak tahu. Tidak Cil kamu ya? Yang mana Bisa sayang? juga sih. Aku dulu main sinetron namanya Putri Bidadari Kak, waktu umur 5 tahun. Sama ada yang kayak robot-robot gitu, robot warna merah. Kalau tahu judulnya tuh Tangan-Tangan Mungil. Ada Oh, no wonder. No wonder apa? Dia menyukai segala hal yang berbau seni. Iya betul. Ternyata memang sedari kecil paham. sudah terbiasa. Oh, ini kita kasih lihat waktu kamu main sinetron. Oh, tuh dari kecil emang sudah rajin di depan kamera, makanya dia udah nggak kaku lagi depan kamera. Ada kepikiran buat terjun lagi ke dunia acting? Kepikiran Kak, cuma karena masih kuliah kan jadi jatah absen tuh ngaruh banget kan. Maksimal cuma 4 kali bolos, jadi nggak bisa deh kayaknya. Yang 2 jam aja bisa tuh. Aku umur baru tahun ini 20. Oh masih 20 tahun. Beda 5 tahun sama Madar ya? Ah iya kita 25. 25, Madar 25. 25, bedanya 25 maksudnya. Kayla sukses buat kamu ya, anak muda yang berprestasi, kreatif ya. Modalnya gede tapi dapatnya juga gede. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Pagi Ambiar. Seperti